Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 31 Maret 2025. Oh ya, aku ucapkan bagi kalian yang saat ini merayakan hari Lebaran, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Kalau selama ini ada kata-kataku yang mungkin menyinggung kalian ya atau menyakiti hati kalian, aku mohon maaf ya. Lupakan kesalahan-kesalahan yang kemarin ya, maafkan aku. Oke, lanjut aja kita ya. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 31 Maret 2025. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 31 Maret 2025. Oke, perasaan dia saat ini adalah dia perlu mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun untuk hubungan dia bersama kamu nantinya atau ke depannya ya, karena menurut dia cara dia mengambil solusi atau mengambil tindakan nantinya itu akan berpengaruh pada hubungan kalian jangka panjang, berpengaruh pada hubungan kalian ke depannya, seperti itu. Sehingga saat ini dia lagi sangat berhati-hati sekali memantau, menganalisa situasi, menganalisa perspektif-perspektif kalian, seperti itu ya. Bahkan aku lihat saat ini pun dia tidak mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya sama kamu, dia menyimpan perasaannya, emosi dia, sehingga aku lihat dia ngerasa kayak frustasi ya. Bahkan karena dia terlalu lama memendam perasaan dia terhadap kamu, aku lihat ada ketidakbahagiaan atau ada rasa apa ya, ada rasa ketidakpuasan, ada rasa stres, frustasi, kesel ya, ya tidak sehat lah ya Pak bagi mental dia. Aku lihat di sini. Kalau aku lihat saat ini memang dia sedang menghindari kamu ya, dari mungkin kamu dengan dia sempat berkonflik atau sempat bertengkar. Nah, dia menghindari kamu saat ini agar tidak menambah konflik atau pertengkaran lagi ya. Dia nggak mau menyebabkan semakin parahnya pertengkaran atau amarah kamu gitu ya. Dan dia juga tidak mau sampai benar-benar kehilangan kepercayaanmu, bahkan komunikasi dari kamu. Makanya saat ini ketika dia lihat kamu lagi terluka, kamu lagi marah, kamu lagi kecewa sama dia, dia menghindari kamu. Bukannya datang ucuk-ucuk sok nggak ada salah gitu ya, sok nggak ada nggak merasa bersalah, nggak pernah terjadi sesuatu, enggak ya. Dia saat ini justru malah menghindari kamu dulu agar kamu tidak lebih marah dari ini. Kalau aku lihat dia ini orangnya pendiam ya, orangnya juga nggak yakinan, gampang ragu-ragu, terus juga mungkin dia orangnya sedikit canggung. Jadi kalau misalkan kamu menunjukkan kebaikan yang memang dia butuhkan, maka dia akan merespon dengan baik dan secara bertahap pun dia akan mulai terbuka sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu nggak memberikan apa yang dia butuhkan ya, dia juga akan tetap cuek kayak gitu ya, dia tipe orangnya. Terus dia juga orang yang tidak dewasa secara emosi
emosional, sehingga emosinya tuh gampang meledak-ledak. Aku lihat di sini ya, orangnya juga gampang merasa tidak aman, orangnya gampang bingungan, terus itu apa ya? Ya tidak dewasa lah ya secara emosional seperti itu. Jadi mungkin ini juga yang membuat dia kenapa hari ini dia tidak ada pergerakan ya, karena saat ini dia masih bingung dengan situasi yang terjadi ya. Apakah kamu masih mau memaafkan dia, apakah kamu masih mau menerima dia, dia pun bingung seperti itu. Tapi aku lihat hari ini memang ada Page of Cups, berarti melambangkan tentang kesedihan. Ada suatu lamaran yang tertunda atau ada janji yang tertunda, sehingga dia ngerasa frustasi dalam percintaan dia bersama kamu. Dia ngerasa putus cinta banget deh dengan kamu, karena mungkin saat ini ya kamu dengan dia sudah berpisah ya. Aku lihat dia ngerasa patah hati, putus cinta dengan kamu ya, berpisah dengan kamu. Oke, Justice ini tentang karma ya. Aku lihat nampaknya dia beberapa waktu yang lalu mendapatkan karma, atau bahkan mungkin bisa jadi sampai sekarang juga karmanya sedang berlangsung ya. Karma itu kita nggak bisa pastikan ya, dia itu karmanya dapatnya apa-apa, karena setiap orang berbeda-beda. Tapi yang pasti apa yang dulu dia tanam, itulah yang dia tuai. Jadi kalau misalkan dulu dia mengabaikan kamu, mungkin sekarang dia diabaikan oleh orang lain atau diabaikan oleh kamu gitu ya. Kalau dia dulu selingkuhin kamu, mungkin sekarang dia diselingkuhi pasangannya, atau dia diselingkuhi kamu. Nah, ya pokoknya di sini aku lihat ada justice, ada timbal balik ya, sebab akibat, ada karma yang saat ini dia dapatkan. Kalau misalkan dia dulu berperilaku baik, maka dia saat ini mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau dulu dia bersikap buruk, maka saat ini dia mendapatkan keburukan pula gitu ya. Jadi ada justice, berarti ada keadilan yang saat ini berjalan di kehidupan dia gitu. Oke, kalau aku lihat dia ini orang yang memang karismatik, berkuasa ya. Mungkin dia memang punya jabatan tertentu dalam karirnya gitu ya. Orangnya karismatik. Orangnya murah hati terhadap waktu dan energi ya. Jadi kalau misalkan kamu minta waktu dia atau bantuan sama dia, ya dia bisa tolong kok gitu ya. Dia orang yang murah hati dalam waktu dan energi. Bahkan tidak ada satu momen pun dalam kehidupan dia akan dihabiskan dengan cara yang membosankan ya. Begitu pula dengan hubungan ya, siapapun yang menjalin hubungan dengan dia, dia akan usahakan pasangannya akan merasa have fun sama dia gitu ya. Karena di sini dia itu orang yang memang bertanggung jawab dan juga orang yang suka senang-senang ya. Apa-apa itu dibawa senang aja gitu ya. Dan ya masih pengen senang-senang ya, belum mau untuk yang serius-serius gitu ya. Dan sebenarnya dia juga tahu faktanya bahwa selama ini kamu itu memang membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan pekerjaan yang selama ini dia fokuskan atau prioritaskan. Jadi selama ini kamu itu sering banget diabaikan oleh dia dengan alasan dia sibuk kerja ya. Kalau aku lihat di sini. Nah, sebenarnya dia tahu kamu itu juga butuh perhatian dari dia gitu, tapi selama ini justru malah perhatian dia lebih banyak ke pekerjaan. Abis itu ya udah dia capek, abis itu nggak ada komunikasi, nggak memperhatikan kamu, akhirnya mengabaikan kamu seperti itu ya selama ini. Kemudian aku lihat dia ini punya masalah dengan emosi sebenarnya, sehingga dia ini orang yang gampang sekali marah-marah atau gampang sekali mudian. Ya, orang yang kemudian tiba-tiba senang, tiba-tiba marah, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba kesel, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu ya. Sehingga kamu mungkin sulit untuk menghadapi masalah emosi dia ini. Akhirnya kamu mungkin kadang ngerasa lelah dengan menghadapi mudiannya dia ini. Gitu ya selama ini. Oke, kalau aku lihat nampaknya saat ini ya, atau hari ini dia sedang mengalami pergumulan secara emosional ya, emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian berdua ya. Karena kalau aku lihat ada sesuatu yang benar-benar ngebuat dia merasa bimbang. Misalkan tentang minta maaf nggak ya hari ini sama kamu. Soalnya ini kan lebaran nih hari ini, minta maaf nggak ya. Tapi kalau misalkan minta maaf, emang kamu mau ngeladenin aku? Emang kamu mau terima maaf aku? Tapi kalau aku nggak minta maaf, nanti
kamu nggak mau memulai komunikasi lagi sama aku, atau kamu nggak minta maaf juga sama aku, nah gitu ya. Intinya ada sesuatu yang membuat dia bimbang hari ini untuk mengambil suatu keputusan, ya. Jadi apa aku lihat saat ini, dia sebenarnya ada rasa terbebani dengan rasa takut dan cemas tentang sesuatu pilihan itu, ya. Sehingga karena saat ini dia bingung, dia bimbang, dia takut, dia cemas, akhirnya secara emosional dia menjauhkan diri dari kamu. Dia jadinya kayaknya nggak mengambil keputusan kalau misalkan ini tentang minta maaf atau enggak. Misalkan contohnya ya, dia bingung nih, kalau minta maaf kira-kira kamu ngadenin aku nggak ya, kira-kira kamu maafin aku nggak ya. Tapi kalau nggak minta maaf, nanti aku nggak nanti situasi kita sampai ke depannya juga ya gini-gini terus, dingin-dingin terus, kamu nggak akan maafin aku, gimana ya. Nah gitu, akhirnya karena ada ketakutan dan kecemasan yang seperti ini, secara emosional dia menjauhkan diri dari kamu, akhirnya nggak jadi minta maaf sama kamu, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat dia ini masih berpegang teguh pada kesulitan dalam meminta maaf, atau kesulitan akan membuka hatimu, membuka pintu maafmu, seperti itu ya. Jadi dia ngerasa ada kepahitan dalam mengambil keputusan ini. Aduh gimana nih, dia cemas jadinya saat ini. Aduh gimana nih ya, minta maaf nggak ya, maju nggak ya, mundur, maju mundur gitu-gitulah ya. Pokoknya nggak jelas saat ini aku lihat di sini ya. Jadi saat ini kalau aku lihat dia hanya menutupi masalah hubungan di antara kalian aja, kayak gitu ya, pura-pura nggak terjadi apapun ya, pura-pura baik-baik saja, seperti itu ya. Mungkin ya udahlah, toh kita sudah berpisah, ya udah berpisah aja, kayak gitu loh ya. Jadi hanya menutupi kesalahan atau masalah di masa lalu ya. Jadi dia tidak meminta maaf secara langsung ya, justru malah ya udah mengabaikan kamu atau mengakhiri hubungan seperti ini aja gitu. Akhirnya aku lihat kamu dengan dia kelihatannya memang udah kelihatan musuhan banget, karena nggak ada yang mau minta maaf nih hari ini ya. Ada kelihatan banget kayak kamu dengan dia tuh dingin, seperti adu argumen, seperti adu ego, seperti itu ya. Jadi menimbulkan permusuhan di antara kalian saat ini. Hey, ini lebaran say, ayo nggak apa-apa minta maaf ya. Ini hari lebaran, hari yang suci, hari yang penuh berkah ya kan, hari kemenangan. Jadi harus ayo turunkan ego, cobalah untuk meminta maaf ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu dengan dia kelihatannya justru malah musuhan gitu. Oke, memang kemungkinan kamu dengan dia ini ada kesalahpahaman dan juga miskomunikasi dalam hubungan kalian kemarin ya. Terus itu juga mungkin di sini memang karena ada salah tafsir dalam kata-kata yang pernah dilontarkan, yang pernah dikatakan. Jadi ada tafsiran yang berbeda atau makna yang berbeda antara kamu dengan dia, karena mungkin ini ada pengaruh dari teman-teman atau anggota keluarga yang memberikan pandangan atau saran atau tafsiran gitu ya. Jadi misalkan misalkan gini, dia ngomong, kita berjeda dulu, kamu menganggapnya berarti dia ini nggak cinta sama kamu, karena mungkin kamu dulu kemarin sempat cerita sama temen kamu misalkan, kalau misalkan dia nggak memperjuangkan kamu, dia alasannya jeda lah, dia alasannya minta waktu lah, berarti dia nggak cinta. Nah seperti itu contohnya ya, sehingga kamu terpengaruh. Contohnya seperti itu atau sebaliknya ya, silakan disituasikan saja. Terus itu juga cobalah untuk mengevaluasi kembali kata-kata yang kemarin terlontarkan. Apakah benar tafsirannya seperti itu atau maknanya seperti itu ya? Karena saat ini aku lihat kalian butuh untuk mengevaluasi kembali lebih lanjut pikiran kalian tentang menafsirkan kalimat yang kemarin terlontarkan. Entah itu dari dia atau kamu ya. Seperti itu. Jadi jangan cepat-cepat mengambil keputusan ya, atau cepat-cepat tergoda dengan omongan orang, dengan tafsiran orang lain, seperti itu. Oke, kita lihat lagi perasaan dia hari ini terhadap kamu.
Oke, kalau aku lihat hari ini dia berlari pergi dari kamu. Ya, dia ngeghosting kamu, dia menghilang, dia tidak akan terlihat oleh kamu. Jadi mungkin kalau kamu mengharapkan maaf atau ucuk-ucuk dia datang minta maaf, kayaknya enggak deh. Ya, aku lihat justru malah dia menghilang ya. Dia nggak ada kabar, aku lihat di sini. Terus itu juga, aku lihat memang ada pola yang berulang ya di antara kamu dengan dia saat ini, atau memang perasaan dia saat ini ada suatu pelajaran dulu yang atau gini, saat ini dia mendapatkan karma atau ada pelajaran yang sedang dia lalui, dan pola ini selalu berulang. Misalkan ya dia dulu selingkuhin kamu, sekarang kena karmanya nih karena selingkuhin kamu. Mungkin saat ini dia diselingkuhi sehingga saat ini dia lagi hancur, makanya butuh waktu untuk sendiri. Contohnya seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini kuat banget dia lagi kena karma saat ini. Ya, dia sedang mendapatkan pelajaran atau pembelajaran dari apa yang kemarin pernah dia lakukan. Jadi ada tabur tuai saat ini ya, dan ada pola yang selalu berulang kali terjadi. Dia nyelingkuhin kamu, dia diselingkuhin sama selingkuhannya, seperti itu ya. Contohnya aja ya say, gak harus seperti itu ceritanya, tapi ada pola yang berulang dan ceritanya harus selalu begitu-begitu aja dari zaman dulu ketika kamu kenal dia dari awal sampai sekarang itu sama ceritanya. Kalau ini tentang perselingkuhan ya dia diselingkuhin, selingkuh lagi, dia diselingkuhin lagi, gitu-gitu aja terus ya. Sehingga aku lihat saat ini ada kepahitan dalam dirinya. Ya, aku lihat sekarang dia ngerasa perih, pahit, terus juga ada rasa kebencian, ada rasa marah, terus juga ada kata-kata yang menyakitkan dia. Ya, mungkin kamu sempat melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau dia mendapatkan kata-kata yang menyakitkan dari orang lain. Gitu, sehingga saat ini dia ngerasa marah, dia ngerasa benci gitu ya, dia ngerasa pahit hidupnya, kayak kok gini amat sih gitu ya. Dia mungkin apa ya, dia dianggap remeh sama orang lain atau dianggap rendah atau gimana, sehingga dia ngerasa marah dengan keadaan gitu kalau aku lihat di sini. Oke, kalau aku lihat di sini ada obsesi ya. Sebenarnya dia ini masih memiliki obsesi terhadap kamu. Dia punya gairah, dia merasa kecanduan sama kamu. Ya, dia masih memiliki gairah, rasa candu terhadap kamu. Hanya saja saat ini ada badai emosional. Jadi perasaan dia saat ini kacau balau. Perasaan dia saat ini tidak stabil, terpengaruh oleh perasaan-perasaan yang campur aduk ya. Ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa kecewa, ada rasa marah, ada rasa campur aduk ya. Saat ini dia nggak tenang. Jadi walaupun dia saat ini punya obsesi terhadap kamu, tapi perasaannya lagi nggak tenang. Perasaan dia campur aduk, nggak jelas. Kangen iya, tapi juga marah, tapi juga ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa ingin minta maaf tapi nggak berani, tapi cemas, tapi takut, bla 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 bla, banyak banget. Pokoknya aku lihat di sini secara emosional dia tidak stabil, kacau balau ya. Jadi hanya bisa saat ini tuh ya hanya berfantasi, mikirin kamu, menghalukan kamu, menghayalkan kamu, bahkan sampai ke bawah-bawah mimpi kalau aku lihat di sini ya. Jadi karena dia nggak tahu harus berbuat apa, secara emosional juga nggak stabil. Mana nih orang kan mudian kan ya. Jadi udah deh, diem aja di rumah, mikirin kamu, membayangkan kamu, menghayalkan kamu, bernostalgia, mengingat-ingat apa yang dulu pernah terjadi ya. Ya itu aja apa namanya penghiburan dia hari ini gitu kalau aku lihat ya. Oke, sabotase tuh ya. Dia merasa bahwa kenapa sih aku ini ya, kenapa aku ini selalu menghancurkan hal-hal baik dalam hidupku. Kenapa? Termasuk kamu ya. Kamu itu didatangkan ke dia sebagai sosok pasangan yang terbaik deh. Udah baik deh, bagus deh gitu ya. Selalu perhatian sama dia, selalu membantu dia, selalu ada untuk dia dikala dia susah ataupun senang. Kamu selalu mendukung dia. Tapi kenapa kamu justru malah dia menyakiti kamu, merusak hubungan kalian, membuat kamu kecewa, mengkhianati kamu dan segala macam.
Jadi ada rasa marah juga dengan diri ini, dengan diri dia itu. Kenapa aku ini kok selalu merusak hal-hal baik dalam hidupku? Sehingga aku lihat ya sekarang memang dia sedang berusaha untuk melangkah maju, memulai awalan baru dalam hidupnya. Ya, dia sedang berusaha untuk melangkah maju, memulai awalan baru. Terus itu ada rasa bersalah ya, dia merasa sakit akibat kerusakan apa yang telah dia timbulkan ya. Jadi selama ini dia yang berbuat masalah ya, saat ini ya dia yang membuat kerusakan di hubungan kalian, dan akhirnya sekarang hancur hubungan kalian, dan dia merasa bersalah sama kamu ya, sama keadaan, sama dirinya sendiri dengan kehidupan dia. Kemudian aku lihat juga saat ini dia merasa capek, kewalahan, stres akibat hal-hal yang banyak menguras tenaga dia. Mungkin sama ini udah ada kamu tapi dia masih flirting, cheating, dia selingkuh dengan sana sini ya. Akhirnya karena dia ingin selalu mendapatkan yang lebih, akhirnya dia capek sendiri mengejar sesuatu yang lebih itu ya, padahal udah cukup mendapatkan kamu, tapi justru dia maunya yang lebih kayak gitu. Akhirnya dia capek sendiri ya, mengusahakan ya, dia mengusahakan yang lebih itu, padahal di luar jangkauan dia seperti itu. Terus itu ada reflection, menjauh darimu telah memungkinkan dia mendapatkan banyak kejelasan. Akhirnya setelah dia udah berpisah, akhirnya dia sadar, oh ternyata kamu yang terbaik, oh ternyata kamu yang selalu ada untuk dia, oh ternyata kamu yang paling paham dengan dia, oh ternyata kamu yang selalu ngebantu dia, mendukung dia, dan segala macam ya. Pokoknya apa yang selama ini dia tutup mata, sekarang itu akhirnya jelas, oh ternyata kamu yang terbaik gitu. Oke, kemudian unworthy ya, dia merasa tidak layak. Kenapa? Karena kamu orang yang lebih baik daripada dia. Dari segi apapun kamu lebih baik dibandingkan dia ya, lebih setia, lebih perhatian, lebih sayang, lebih manusiawi lah ya gitu. Pokoknya intinya dia merasa dia tidak sepadan dengan kamu, dia merasa dia tidak layak untuk kamu, dia merasa kamu itu udah yang the best gitu, sedangkan dia apalah hanya seonggok manusia. Woi, jahat betul aku ngomong. Nggak gitu ya. Ya intinya dia merasa tidak layak untuk kamu karena kamu terlalu baik ya, terlalu baik lah ya, entah dalam hal apa itu ya, mungkin semuanya gitu ya. Sedangkan dia mungkin di sini tidak bisa membalas apa yang telah kamu berikan untuk dia gitu, sehingga dia merasa tidak layak ya, kamu orang yang lebih baik daripada dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini mungkin cocok ya, resonate untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Oke, ada 5, 13, 6, 23, 2, 4, 10, 14, 20, 28, 12, 3, 7, 9, 15, 31, 8, 17, 29, 11, 24, 21, 25, 26, 16, 1. Bulannya Oktober, Juni, September, Januari, April, Agustus, Februari, Juli, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio kelinci, sio kuda, sio naga, sio tikus, sio kerbau, sio macan, sio babi, sio ayam, dan sio monyet. Alfabetnya inisial nama, nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. R, Y, T, K, O, A, Z, B, G, U, Q, F, D, W, P, J, S, X, L, E, I, M, V, dan C. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya, bye-bye.